Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada pertanyaan dari ikhwah kita yang mulia bahwasanya sebagian orang di Indonesia mereka disebutkan di sini yaitu dari Banser NU, dikarenakan kebencian mereka terhadap Hizbut Tahrir, maka mereka membakar bendera-bendera dari orang-orang Hizbut Tahrir. Padahal di dalam bendera tersebut ada kalimat la ilaha illallah. Maka apa hukum permasalahan yang seperti ini? Saya jawab dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Hizbut Tahrir dia ini adalah salah satu dari hizib Khawarij. Dan pembahasan masalah Hizbut Tahrir ini telah diterangkan oleh banyak para ulama ahlu sunnati wa jamaah, para ulama salafiyun. Dan saya telah menukilkan masalah ini, sebagian besar dari permasalahan ini di dalam risalah Nabiyunal Amin rahmatan lil alamin, ketika membantah kebatilan-kebatilan yang disebutkan oleh Abdus Somad, orang dari Azhar tersebut, orang Sumatera juga itu. Dan telah saya terangkan di situ dan saya nukilkan bahwasanya orang Hizbut Tahrir mereka itu adalah orang yang memiliki keyakinan Mu'tazilah dan mereka sangat mengagungkan akal. Mereka termasuk juga Khawarij karena mereka itu bermudah-mudah untuk mengkafirkan pemerintah yang zalim, dan juga mereka itu bermudah-mudah untuk memberontak kepada pemerintah yang mereka anggap berbuat zalim dan sebagainya. Maka kami merasa gembira dengan kesadaran saudara-saudara kita kaum muslimin terhadap kebatilan dari Hizbut Tahrir, walaupun itu memakan waktu yang sangat panjang, karena masalah kebatilan Hizbut Tahrir ini telah dijelaskan oleh para ulama di masa yang sudah sangat lama dan juga diterangkan oleh para ustadz-ustadz kita di Indonesia di masa yang sudah sangat panjang dan seterusnya. Dan kisah-kisah masalah kejahatan Hizbut Tahrir itu banyak sekali di berbagai negara. Akan tetapi masalah pembakaran bendera, Anda tidak tahu bagaimana bendera Hizbut Tahrir, tapi disebutkan di sini ada kalimat la ilaha illallah, maka ini tidak boleh. Bagaimana kita membakar bendera tersebut sementara di dalam bendera itu ada kalimat yang paling agung secara mutlak, yaitu kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, yang mana Allah Ta'ala telah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Bagaimana dia dibakar sementara di dalamnya ada kalimat yang dia itu adalah wahyu yang paling besar yang Allah turunkan kepada para malaikat. Allah Ta'ala berfirman yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh dari sebagian wahyu Allah Ta'ala kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya, yang mana isi wahyu tersebut adalah hendaknya kalian memberikan peringatan bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepadaku. Dan juga kalimat la ilaha illallah itu ada di dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu di dalam ayat kursi, yang Allah Ta'ala berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tiada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Dan bahkan ini adalah wahyu yang paling agung, yang dengan itu Allah mengajak bicara secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan aku telah memilihmu wahai Musa, maka simaklah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Dan bagaimana dia dibakar sementara dia ini adalah di dalamnya ada kandungan dakwah yang paling agung yang ditegakkan oleh para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu
seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka bagaimana bendera tadi dibakar sementara di dalamnya ada kalimatul ikhlas, yang mana dia itu adalah afdhalul dzikr, sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Dan juga bagaimana dia itu dibakar sementara di dalamnya ada bekal yang terbaik, ada persiapan yang terbaik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin al-As radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, inna afdhala ma na'uddu syahadata inna afdhala ma nu'iddu syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya persiapan yang terbaik yang kita lakukan adalah persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan bagaimana dia itu dibakar sementara di dalamnya ada kalimat yang mampu untuk membelah seluruh langit hingga mencapai arsyur rahman, sebagaimana dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maqala abdun la ilaha illallah qattun mukhlisa illa futihat lahu abwabus sama hatta tubdiya ilal arsh majtanabal kabair. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sama sekali secara ikhlas, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu-pintu langit, sehingga kalimat tadi mencapai arsh, asalkan dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan bagaimana bendera tadi dibakar sementara di dalamnya ada kalimatul ikhlas, yang dengan itu seorang hamba akan selamat dari neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan itu dia mencari wajah Allah. Bagaimana dia dibakar sementara di dalamnya ada kalimat yang dia itu adalah kunci surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mati dalam keadaan dia tahu bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Dan bagaimana dia itu dibakar sementara di dalamnya ada sebab syafaat yang terbesar, sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang intinya adalah Rasulullah SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih aw min nafsih. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya atau dari dirinya. Dan bagaimana dia dibakar sementara di dalamnya ada amalan yang paling agung di dalam, yang paling berat di dalam timbangan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, hadis sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tentang masalah kartu la ilaha illallah. Ketika ditimbang antara 99 lembaran yang sejauh mata memandang, lembaran amal, kemudian dibandingkan dengan satu kartu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Maka lembaran-lembaran tadi itu berterbangan dan kartu syahadat tadi itu dia menjadi berat, dan tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang bersama dengan berhadapan dengan nama Allah. Tayyib. Dan bagaimana dia itu dibakar sementara di dalamnya ada kalimat tauhid yang dia itu lebih berat daripada seluruh langit dan bumi di dalam timbangan. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma juga dari Rasulullah SAW yang menceritakan tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada anaknya, yang mana beliau mengatakan, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku akan menyebutkan wasiat kepadamu, amuruka bithnataini wa anhaka anitsnatain.
Aku memerintahkan kepadamu dua perkara dan aku melarangmu dari dua perkara. Kemudian beliau mengatakan, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu untuk mengucapkan la ilaha illallah atau setia kepada la ilaha illallah, karena anaknya yang kafir sudah mati dan yang dikasih wasiat ini di menjelang wafatnya Nabi Nuh ini adalah anak-anak yang sudah jadi ahli tauhid. Maka maknanya adalah aku wasiatkan kepadamu untuk setia kepada la ilaha illallah, dan tentunya tidak termasuk kesetiaan pada la ilaha illallah membakar bendera yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Itu bukan bentuk kesetiaan. Sebagaimana ana nasihatkan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin baik dari NU ataupun yang lain-lain, bukan termasuk kesetiaan kepada la ilaha illallah adalah berbuat syirik. Apa gunanya mengucapkan la ilaha illallah sementara masih terus-menerus berbuat kesyirikan dan bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, Nabi Nuh mewasiatkan untuk setia kepada la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna samawati sab'a wal ardina sab' law wudi'at fi kaffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7, kalau dia itu diletakkan dalam satu daun timbangan dan diletakkan la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu semua. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab' kunna halqatan mubhamah qasamadhunna la ilaha illallah. Seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 itu menjadi sebuah lingkaran yang pejal atau yang padat, niscaya kalimat la ilaha illallah akan mampu untuk menembusnya. Sedemikian agung kalimat ini. Dan bagaimana, dan masih banyak dalil-dalil yang lain tentang keutamaan la ilaha illallah. Tayyib. Adapun tidak boleh orang mengkiaskan kepada dibakarnya mushaf yang sudah rusak agar tidak dihinakan oleh orang. Nah, ini betul. Dan ini adalah ijma'. Boleh kita membakar mushaf yang sudah rusak-rusak itu agar apa? Agar dia itu tidak diinjak oleh orang dan tidak dihinakan. Sebagaimana ini ijma' para sahabat untuk membakar mushaf di zaman Utsman, mushaf yang beraneka ragam qiraahnya dan sebagainya itu. Baik. Adapun untuk bendera ini maka tidak disyariatkan untuk dibakar, karena bendera ini fitrah manusia yang namanya bendera adalah untuk dimuliakan. Walaupun dia itu adalah ahlul bidah, maka selama dia masih muslim, dia itu akan memuliakan bendera yang menjadi lambang perjuangan dia dan sebagainya. Walaupun mereka adalah mubtadi'ah, orang-orang Hizbut Tahrir, tapi insya Allah bendera yang di tangan mereka akan mereka muliakan. Maka tidak ada alasan untuk bendera itu dibakar. Dan juga dari sudut pandang yang lain adalah semata-mata membakar bendera ini akan menimbulkan sentimen asobiyah, yaitu fanatisme kelompok dan sebagainya. Dan nanti ada balasan yang serupa, sebagaimana kita membakar bendera mereka, mereka akan membakar bendera kita. Dan Allah memang tidak mensyariatkan itu. Sebagaimana Allah melarang untuk kaum muslimin mencaci maki sesembahan orang lain, dikhawatirkan nanti orang lain akan mencaci maki sesembahan kita. Baik. Dan juga dari sisi yang lain, kalaupun kita membakar 100 dari bendera Hizbut Tahrir atau 200 atau 1000 atau 2000, maka apa faedahnya? Sementara membuat bendera itu mudah saja di zaman sekarang. Banyak mesin jahit, banyak juga mesin cetak, maka itu tidak ada faedahnya. Akan tetapi yang lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat adalah kita sebarkan keterangan-keterangan para ulama, dan kita sebarkan hujah-hujah dan argumentasi yang menjelaskan tentang kebatilan Hizbut Tahrir, tentang kesesatan mereka dan penyimpangan mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dari jalan para sahabat Rasulullah SAW. Dan permasalahan ini telah ana tanyakan kepada Fadilatul Syekh Zaid bin Hasan Al-Busabi hafizahullah ta'ala. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang intinya adalah seperti yang ana sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.